Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Muharram. Bulan yang menduduki urutan pertama dalam bulan-bulan Hijriah. Ada apa dengan Muharram? Kita sudah sama memahami bahwa Muharram adalah bulan yang masuk dalam kategori Arba'atun Hurum, 4 bulan yang mulia yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa satu adalah Rajab Mudhar, Rajab yang terpisah dari 3 bulan yang lain, kemudian ada Thalathun Mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tentu sebagai kaum muslimin dan muslimat yang kita berada di bulan Muharram ini, kita selalu berkeinginan untuk memaksimalkan setiap potensi pahala dan berusaha untuk menekan setiap potensi dosa pada bulan-bulan yang sudah Allah tetapkan untuk kita semua. Nah, bulan Muharram, sebagaimana bulan Hurum atau bulan suci yang lain, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, maka bulan Muharram ini tentu memiliki banyak sekali keutamaan. Jadi keliru kalau di sebagian masyarakat kita menganggap bulan Muharram seperti di masyarakat Jawa, mereka menyebutnya dengan Suro, dan biasanya ada pelajaran-pelajaran yang disampaikan di bulan Suro atau Muharram dalam versi Hijriah ini ada madorot-madorot, ada keburukan-keburukan yang dialamatkan kepada beberapa perbuatan. Misalkan mereka menghindari punya kerja atau mengadakan kegiatan-kegiatan di bulan Suro atau Muharram ini karena diyakini dia akan mendatangkan, dalam bahasa Jawa itu, pagebluk atau keburukan, ada penyakit atau musibah. Tentu ini pernyataan yang sangat bertentangan dengan norma-norma Islam yang menyebutkan tentang keutamaan bulan-bulan itu. Dan lebih daripada itu, keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang mengarah kepada kesyirikan, karena menyandarkan kemanfaatan dan juga kemadharatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut pada bulan-bulan tertentu. Maka baiklah kiranya kalau pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat apa saja keutamaan atau fadilah bulan Muharram ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada amalan yang disebut oleh para alim ulama dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Jadi yang pertama, amalan yang utama di dalam bulan Muharram ini adalah melaksanakan siyam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Siyam yang paling afdol setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram ini. Maka memang nanti ada siyam-siyam yang terikat dengan hari-hari yang sudah Rasulullah SAW tentukan. Misalkan siyam Senin dan Kamis di bulan Muharram ini. Siyam Ayyamul Bid, 3 hari pertengahan bulan di bulan Muharram, tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Tapi ada siyam yang khusus dilaksanakan pada bulan-bulan atau pada bulan Muharram ini, seperti siyam Asyura, ya, 10 Muharram, dan nanti juga disunahkan untuk melaksanakan siyam Tasu'a, 9 Muharramnya. Ada sebagian alim yang menyebutkan keutamaannya semakin baik ketika mengumpulkan 3 hari, yaumun qablahu wa yaumun ba'dahu, 1 hari sebelum tanggal 10 dan 1 hari setelahnya, sehingga 9, 10, 11. Silakan, ini memang para alim ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait keutamaannya. Tapi setidaknya
Yang tidak boleh ditinggal adalah Siyam Asyura, di mana Rasul mengatakan bahwa keutamaan Asyura ini adalah yukaffiru as-sanatal madiyah. Dia bisa menghapus dosa-dosa yang telah lampau selama 1 tahun. Tentu ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Nah, kemudian karena disebut tadi di dalam hadis bahwa puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, maka memang selain daripada Siyam Tasu'a atau 9 Muharram yang diteruskan dengan 10 Muharram, ada Senin Kamisnya, ada Siyam Ayyamul Bidnya 3 hari pertengahan bulan, ada Siyam Daud ya, sehari Siyam dan sehari tidak di bulan Muharram. Diperbolehkan untuk melaksanakan Siyam pada hari-hari di bulan Muharram itu ya. Tapi tidak boleh memang untuk Siyam sepanjang Muharram, karena Rasulullah SAW melaksanakan Siyam utuh 1 bulan penuh itu hanya di bulan Ramadan. Sehingga memang ada juga nanti selain Daud yang mungkin kalau sehari Siyam sehari berbuka, berarti ada 15 hari kita Siyam, boleh menambah hari-hari untuk kita melaksanakan Siyam. Ini yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Siyam secara khusus ini memang menjadi amalan yang utama, amalan yang memang diandalkan untuk di bulan Muharram ini dilaksanakan. Ada analisa begini, di masyarakat Jawa mungkin mereka menghindarkan punya gawe atau punya kerja, mengadakan walimatul arus atau walimatul akikoh atau walimah yang lain di bulan Muharram. Bisa jadi memang kalau pertimbangannya karena mereka banyak yang melaksanakan Siyam sunnah, tentu ini baik-baik saja. Jadi pertimbangannya menghormati orang yang melaksanakan Siyam sunnah. Apalagi ada undangan walimah pas tanggal 10 Muharram atau tanggal 9 Muharram atau tanggal 11 Muharram. Mungkin ini dihindarkan, tapi bukan karena keyakinan tadi. Keyakinan-keyakinan buruk kalau mengadakan acara di bulan Muharram dia akan celaka, tapi lebih kepada menghormati beliau-beliau yang melaksanakan Siyam. Tentu ini sesuatu yang baik ya, karena menghormati orang-orang yang melaksanakan amal solih yang sifatnya terbatas di bulan Muharram. Kemudian yang kedua, di antara amal yang penting juga untuk kita laksanakan di bulan Muharram adalah sebagaimana bulan-bulan hurum yang lain. Bagaimana kita memperbanyak seluruh amal solih, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Dari sholat fardu kita, sholat nafilat kita, kemudian juga tilawah Quran, sedekah dan yang lainnya yang menjadi bagian daripada amal solih, maka pada bulan Muharram ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Pun demikian kita mencoba membuat program untuk meminimalkan berbuat dosa. Sebab kalau meninggalkan dosa mungkin kesulitan ya, tapi meminimalkan potensi terjadinya dosa. Sehingga kita dengan memperbanyak Siyam, memperbanyak amal solih, harapannya waktu yang Allah berikan untuk kita banyak terisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Otomatis potensi untuk melakukan dosa juga menipis, bahkan syukur-syukur bisa terkikis. Barangkali ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menyambut bulan Muharram memang perlu ada optimalisasi ibadah kita. Ada tadi yang pertama adalah Siyam, dan yang jelas sangat penting untuk tidak kita tinggalkan adalah Siyam Asyura pada tanggal 10 Muharram dengan keutamaan-keutamaan yang mengikutinya, bisa dilengkapi dengan 9-10-nya atau 9-10-11-nya. Ini juga sesuatu yang baik. Yang kedua, seluruh amal solih yang wajib maupun yang sunnah kita upayakan untuk kita terus pertahankan, bahkan kita tingkatkan di bulan Muharram. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.